Marc Marquez mengungkap mengalami sejumlah kendala saat melakoni tes MotoGP hari pertama di Sepang. Marquez hanya menjadi yang tercepat ke-9. Marc Marquez menjadi pebalap tercepat ke-9 dalam sesi tes MotoGP hari pertama di sirkuit Sepang, Malaysia. The Baby Alliance mengungkap dia mengalami beberapa kendala saat tes pembuka itu. Juara dunia 8 kali itu tercatat berhenti sebanyak 4 kali hingga harus kembali ke pit Gresini Racing. Marquez menyebut sang adik yang sama-sama menunggangi motor Ducati Desmosedici GP23 justru tidak mengalami masalah. Meski begitu, Marquez mengapresiasi kinerja timnya yang bekerja sangat baik. Rencananya kami melakukan adaptasi pada handlebars, tapi kami tidak sempat melakukannya. Kami fokus pada rem belakang serta rem depan, ini adalah aspek penting bagi saya. Sekarang penting beradaptasi gaya berkendara dan juga pada motornya. Motornya benar-benar berbeda, kata Marquez. Situasi ini, kata Marquez, berbanding terbalik dengan di Valencia. Sekadar mengingatkan pada tes di Valencia bulan November, Marquez menjadi pebalap tercepat keempat saat perdana menjajal Ducati. Kekasih Gemma Pinto itu juga sempat mencatat waktu tercepat pertama di sela-sela tes. Di beberapa tikungan saya secepat pebalap lain, tapi di tikungan lain saya tidak secepat mereka. Saya mengitari banyak lap tapi bukan hal yang bagus kalau bicara kualitas. Kami masih memiliki 2 hari, dan sepertinya tidak akan berubah banyak, ujarnya lagi. Saya biasa dengan Honda di sini, dengan Ducati Anda berkendara sepenuhnya berbeda untuk bisa mengambil keuntungan dari kelebihan motor. Di pagi hari saya mengendarai seperti ini motor Honda, motornya bergetar hebat. Tapi di sore hari saya mulai memahaminya, sambung Marquez. Marquez sedikit membandingkan gaya balap saat menunggangi Honda dan Ducati. Dengan Ducati, lebih banyak menyeimbangkan bagian belakang sementara Honda di bagian depan. Tak cuma itu, penyetelan motor Honda juga lebih cepat. Jika saya harus membandingkan, Valencia tentu saja lebih baik. Hari-hari di sana tanpa masalah. Hari ini saya bertanya pada diri sendiri, di mana saya berakhir? Saya belum bisa mendapatkan ritme dengan baik. Hanya 1 jam terakhir pada sore hari kami baik-baik saja. Anda juga harus bersabar, saya pun santai. Anda tidak perlu cepat di sini. Saya masih butuh waktu untuk memahami motor sehingga bisa mendekat dengan pebalap teratas, bebernya. Di Valencia, Jorge Martin menjadi pebalap dengan catatan waktu tercepat diikuti Pedro Acosta dan Fabio Quartararo. Tes pramusim MotoGP 2024 menghadirkan momen menarik saat motor Marc Marquez di-stud, alias didorong oleh seorang marshal, menggunakan motor bebek, Selasa 6 Februari 2024. Sebagaimana diketahui, tes pramusim MotoGP 2024 di sirkuit Sepang dimulai hari ini, dan berlangsung hingga Rabu 8 Februari 2024. Sesi ini merupakan agenda lanjutan dari tes shakedown di sirkuit Sepang yang telah berlangsung pada 1 hingga 3 Februari lalu. Pada tes pramusim MotoGP 2024 ini, para pembalap mendapatkan kesempatan untuk menguji kemampuan motor barunya selama 3 hari mulai pukul 9 WIB hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jika Marc Marquez tidak ambil bagian pada tes shakedown, kali ini The Baby Alliance turun pada hari pertama tes pramusim MotoGP 2024 di sirkuit Sepang, Selasa 6 Februari. Sayangnya, momen Marquez menguji motor barunya bersama tim Gresini Racing sedikit mengalami kendala di hari pertama. Motor Marquez mogok dan terpaksa harus di-stud, alias didorong oleh Marshall yang menggunakan motor bebek untuk kembali kepada Gresini Racing. Video momen motor Marquez mogok lalu, di-stud, Marshall pakai motor bebek ini kemudian diunggah di akun Instagram MotoGP. Dan mendapatkan beragam reaksi netizen di kolom komentar Instagram MotoGP. Update hasil tes pramusim MotoGP 2024 di sirkuit Sepang hari pertama pukul 13 WIB, Jorge Martin konsisten memimpin, Marc Marquez terjun bebas, Selasa 6 Februari 2024. Tes pramusim MotoGP 2024 di Malaysia sudah diikuti seluruh pembalap di kelas Premier. Setiap tim melakukan uji coba perkembangan motornya, mulai dari sasis hingga aerodinamika baru diperkenalkan pada tes pramusim MotoGP 2024 kedua, setelah sebelumnya berlangsung di Valencia November lalu. Jorge Martin tampil konsisten. Pembalap pramak Ducati ini memimpin dalam 2 sesi latihan bebas hari pertama.
Pada tes kedua pada pukul 12 WIB, Jorge Martin membukukan catatan waktu tercepat, yakni 1 menit 58.210 detik. Diikuti Aleix Espargaro, Aprilia, dan Maverick Vinales, Aprilia, yang melengkapi jajaran tiga besar. Menariknya, pada sesi siang kedua pukul 13 WIB, Jorge Martin menajamkan catatan waktunya. Runner-up MotoGP 2023 ini mengemas torehan waktu 1 menit 57.951 detik. Kejutan diperlihatkan rookie MotoGP 2024, Pedro Acosta. Rider berjuluk Hiu Darmazarron ini melejit ke posisi kedua. Dia hanya terpaut 0,269 detik dari Jorge Martin. Sedangkan Fabio Di Giannantonio, 0,374, duduk di posisi ketiga. Pada sesi siang kedua, Marc Marquez mengalami penurunan catatan waktu. Dia sempat menghuni 11 pada sesi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sayangnya, pada latihan terakhir sebelum beristirahat, The Baby Alien turun 10 posisi. Lantas di mana posisi sang juara dunia MotoGP 2023? Francesco Bagnaia masih stuck di urutan ke-10. Sedangkan juara dunia MotoGP 2021, Fabio Quartararo, menduduki urutan jauh lebih baik, yakni posisi ke-8. Meski pernah setim di Repsol Honda pada 2020, Marc Marquez mengakui bahwa bertandem dengan Alex Marquez di MotoGP 2024 punya sensasi berbeda. Seperti yang diketahui, musim ini Marquez bersaudara akan kembali mengenakan seragam yang sama di Gresini Racing. Pada 2020, Alex menjalani debutnya di MotoGP bersama Repsol Honda, menyusul sang kakak yang sudah membela skuad itu sejak 2013. Sayangnya, pada balapan pertama di Jerez, Spanyol, Marc mengalami kecelakaan hebat dan cedera patah lengan, yang membuatnya absen semusim penuh. Ketika Marc kembali balapan pada 2021, Alex sudah dipindahkan ke LCR Honda Castrol. Alhasil, pada kenyataannya di lintasan, Marquez bersaudara tak pernah bekerja sama sebagai rekan setim. Uniknya, kesempatan bertandem kembali diwujudkan oleh Gresini dan Ducati musim ini. Dalam gelaran kick-off press conference Gresini Racing dan Wonderful Indonesia di Jakarta pada Sabtu 3 Februari 2024, Marc pun mengaku berharap kali ini ia dan Alex bisa bekerja lebih baik.